Aku pikir dengan cara aku cinta sama kamu, aku bakal hidup bahagia. Tetapi enggak, Mas. Itu semuanya palsu ya, Mas. Cukup sudah, cukup. Ya, kalau dipikir-pikir sih, kok bisa ya? Kamu, mantan seorang pemulung, bisa bekerja di sebuah perusahaan besar seperti ini. Loh, Mas Dika, kamu ngapain sih sama perempuan lain? Loh. Oh, jadi kamu yang merebut Mas Dika dari aku, ha? Entar, Rum. Saya bisa jelasin, Rum. Awas deh tuh kamu. Duh, kemana sih? Dari tadi kok nggak ada yang beli bensin satu pun nggak ada. Padahal kan aku sudah nunggu dari tadi. Aku sudah dandan cantik-cantik biar ada yang beli bensin. Tapi masih aja nggak ada yang beli. Apalagi suami aku cuman bekerja jadi seorang pemulung. Pekerjaannya cuman seperti itu. Apalagi penghasilannya nggak mencapai apa yang aku mau. Bosan banget hidup miskin seperti ini. Oh iya, gimana kalau misalkan aku cari cowok di sosial media? Pasti banyak kan cowok di luaran sana yang tajir. Ya udah deh, aku coba buka dulu. Wah, kayaknya ini tajir nih. Apalagi fotonya semuanya di mobil mewah, rumah mewah. Ya udah, gimana kalau misalkan aku deketin dia aja? Apalagi aku kan sudah malas hidup dengan serba kemiskinan, gak bisa beli ini itu, gak kayak teman-teman aku yang jadi istrinya orang kaya. Wah, ya udah deh kalau gitu, gimana kalau misalkan aku follow aja dia? Siapa tahu di follow back. Nah, kalau misalkan aku jadi istrinya dia, aku kan gak kira nih duduk di pinggir jalan sambil jualan bensin lagi. Ya, semoga aja aku bisa jadi istrinya dia. Siapa yang nelfon nih? Halo? Iya, Pak? Bapak di mana posisinya sekarang? Loh, Bapak udah di kantor? Beneran nih, Pak? Wah, iya, Pak. Saya mau berangkat juga. Dika? Dika? Ya, Pak. Ada apa ya, Pak? Oh, tolong Bapak antar kantor ya. Ya, Pak. Yang cepat, Dika. Karena teman Bapak sudah di kantor. Baik. Ini, Pak. Makasih, Dika ya. Sini, Mas. Sini, Mas. Aduh.
Mas, sekali lagi masih banyak ya. Sama Mas, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang, aduh, sayang. Iya. Ada apa sih? Loh, Mas, kamu kok pulang pagi? Iya, Yang, aku habis kecelakaan. Apa? Kamu kecelakaan? Pasti kamu tuh bekerja gak hati-hati kan, Mas? Aduh, Yang. Aduh, diam. Kaki aku ini sakit loh. Aku tuh nggak mau ya bawa kamu ke rumah sakit. Mana lagi biayanya? Mau dapat biaya dari mana? Kamu tahu sendiri kan, kamu tuh cuma jadi seorang pemulung. Ini itu musibah, Yang. Musibah kamu bilang, Mas? Ini bukan namanya musibah karena kamu itu bekerja tidak hati-hati. Kamu tahu kan kita itu sudah hidup susah. Terus kamu itu sekarang kalau misalkan kamu sudah gak bisa berjalan, berarti otomatis kamu itu sudah tidak bisa bekerja lagi kan, Mas? Kamu tuh gimana sih jadi istri? Suaminya sakit malah marah-marah. Musibah tuh gak ada yang mau, Yang. Coba kamu tuh ngerti. Bukan yang ngobatin malah kamu tuh marah-marah. Mau kamu tuh apa sih? Aku tuh sudah susah payah ya cari kerja buat kamu, bantuin uang buat kamu. Tapi kamu itu nggak menghargai aku. Gak menghargai kamu bilang, Mas. Mas, kamu lihat Zarina, dia itu semakin hari semakin dewasa. Dia itu mau sekolah. Terus kamu sekarang sudah nggak bisa bekerja lagi. Aku gitu yang banting tulang kerja. Enggak ya, Mas, aku tuh nggak mau ya. Bukannya gitu ya. Tapi aku minta tolong kamu tuh ngertiin aku. Cuma itu. Ngertiin kamu bilang, Mas, kamu pikir kamu itu bakalan sembuh cuma 1 minggu 2 minggu? Enggak, Mas, itu bakalan berbulan-bulan. Daripada aku hidup seperti ini terus, Mas, mending aku pulang ke rumah orang tua aku sendiri, Mas. Oh, jadi kayak gini mau kamu? Setelah aku kayak gini, kamu bisa nerima aku ya? Iya. Mentang-mentang aku udah nggak bisa kerja, kamu malah mau ninggalin aku. Mas, kamu mikir selama ini aku tuh tidak nerima kamu apa adanya. Aku tuh sudah capek, sudah muak ya, Mas, hidup seperti ini. Lagi pula di luar sana masih banyak yang mau sama aku, Mas. Cukup! Tapi lebih memilih kamu. Aku pikir dengan cara aku cinta sama kamu, aku bakal hidup bahagia. Tetapi enggak, Mas, itu semuanya palsu ya, Cukup Mas. sudah, cukup! Memang istri nggak kurang ajar, kamu tuh nggak tahu bersyukur. Mau kamu apa sekarang? Mau aku mau pergi dari rumah ini. Aku mau ke rumah orang tua aku, Mas. Ya Allah, kenapa istriku tega banget sama aku? Di saat aku nggak bisa apa-apa, dia malah ninggalin aku. Sayang, kamu yang sabar ya. Yang, kamu benar mau pergi? Ya, aku tuh sudah capek sama seperti ini. Kamu gak kasihan apa sama aku? Enggak. Sama Zarina nih? Enggak, kamu aja pekerjaannya cuma seperti ini. Terus aku harus betah hidup dengan kamu. Enggak ya, Mas? Yang, kasihan anak kamu nih. Ya udah, kamu urus aja Zarina sendirian. Aku tuh nggak mau ya, Mas. Ya udah, kalau gitu aku pergi. Ayah, aku lapar. Apa? Zarina lapar? Iya. Ya udah, Zarina bantuin aja dulu ya. Iya. Kita cari-cari barang-barang bekas. Habis itu kita beli makanannya. Nggak pinter. Yuk. Zarina. Zarina duduk sini ya. Diam, jangan nakal ya. Loh, siapa tuh ya? Kok kasihan banget, kayak mulung gitu. Perasaan gak pernah lihat di kampung sini. Siapa ya? Mana bawa anak kecil lagi? Coba deh aku tanyain, siapa tahu dia butuh pertolongan. Pokoknya aku harus semangat demi Zarina. Aku harus buktikan ke mantan istriku kalau aku tuh bisa tanpa dia. Permisi, Mas. Iya, Pak.
Ada apa ya, Mbak? Gini Mas, saya kok baru lihat Masnya di kampung sini ya. Emangnya Mas lagi mulung ya? Iya, Mbak. Saya lagi mulung. Emangnya nggak boleh ya, Mbak? Mulung daerah sini. Kalau emang nggak boleh, ya udah, Mbak. Saya cari tempat lain aja. Gak apa-apa kok Mas. Saya cuma kebetulan lewat aja, terus ya lihat Masnya ya kayak bingung gitu. Terus maaf ya Mas, saya ikut campur. Itu Masnya bawa anaknya ya mulung? Iya, Mbak. Ini anak saya. Oh gitu ya Mas. Duh, saya kok kasihan banget ya Mas yang ngeliat anaknya. Oh ya Mas, maaf ya Mas ya, ini saya ada sedikit rezeki. Boleh gak saya kasih buat anaknya? Maksudnya apa, Mbak? Adek. Mbak. Gak apa-apa kan Mas? Ya buat jajan aja Mas. Nih. Mbak. Udah, Mbak. Gak usah, Mbak. Zarina, jangan Zarina. Mbak, jangan, Mbak. Saya nggak mau nerima. Makasih banyak. Saya nggak mau nerima, Mbak. Loh, emangnya kenapa Mas? Saya masih kuat kok. Nafkahi anak saya. Duh, saya salut banget sama Masnya. Tapi saya beneran ikhlas kok Mas pengen ngasih buat anaknya. Sekali lagi makasih banyak, Mbak. Cuma saya nggak mau nerima uang dari orang lain. Saya masih kuat kok bekerja. Udah, Mbak. Saya permisi dulu. Ayo, Zarina. Siap. Mas ini beneran gak mau? Udah, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Permisi. Ya Allah, aku salut banget ya sama orang itu. Padahal dia kekurangan tapi masih semangat bekerja. Padahal di luar sana masih banyak orang yang mencari rezeki terus mengandalkan kekurangan fisiknya. Aku harus belajar dari orang itu. Walaupun kekurangan tapi masih semangat bekerja, gak minta-minta. Semoga dia sama anaknya selalu diberi kesehatannya, dipermudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah, akhirnya sudah tinggal separuh proyek ini. Ntar lagi sudah selesai. Permisi. Ya, loh, Arumi ya? Iya. Oh ya, yuk duduk sana yuk. Kamu mau ngajak ketemuan di sini ada apa ya? Gini ya Rumi, ya kebetulan saya nih pegang proyek di sini, jadinya sekalian saya tuh ngajak ketemuan kamu di sini. Kan rumah kamu dekat sini. Apa? Jadi kamu megang proyek ini? Iya, ini proyek aku untuk buat kafe. Wah, hebat banget ya kamu. Masih usia muda tapi sudah jadi seorang pengusaha. Oh iya Rumi, kalau boleh tahu, kamu itu memangnya gak dimarahi ya? Entah sama orang tua atau sama pasangannya kamu tuh ketemu sama aku di sini. Kenapa kamu bilang dimarahin sama pasangan aku? Iya. Ya enggak lah. Apalagi kan aku sekarang sudah nggak punya pasangan lagi. Oh, berarti kamu itu masih status Single ya? Iya. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Oh iya, aku kira kamu mau ngajak ketemuan di taman atau enggak di mana kayak gitu. Kamu itu tenang aja. Nanti aku pastikan kamu itu aku ajak jalan-jalan. Mau ke mall, mau ke taman, aku akan turutin maunya kamu. Yang penting untuk saat ini kita tuh sama-sama gak punya pasangan. Tunggu dulu. Kamu yakin mau ngajak aku ke mall? Ya iyalah. Di mall itu kan barangnya mahal-mahal banget. Arumi, semahal apa sih? Apalagi sama seseorang yang baru aku kenal. Makasih ya. Iya. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat pekerjaan yang enak juga ya sekarang. Berkat kerja sama Pak Rudi. Sekarang ekonomiku jauh lebih baik. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, aku kepikiran orang yang tadi ya, yang mulung sama anaknya. Kasian banget ya dia. Gimana ya sekarang kabarnya? Kepikiran terus deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anita? Loh, Bapak dari tadi Pak di sini? Iya, Bapak udah tadi. Ngapain kamu ngelamun Anita? Ada deh Pak. Oh ya, ada apa ya Pak? Kok tumben sih Pak Bapak ke rumahnya saya? Anita, kamu gimana sih? Masa kamu lupa? Apa ya Pak? Loh, Bapak kan sudah bilang sama kamu.
bahwa Bapak mau lihat lokasi yang mau dibuat perusahaan. Loh, iya Pak, saya lupa. Maaf ya Pak ya, saya nggak tahu, saya lupa Pak. Ya udah Anita, sekarang Bapak anterin ke sana yuk. Oh, iya Pak, ayo Pak, mari Pak. Mari Pak. Oh, tunggu dulu Anita. Bapak nelfon supir Bapak dulu ya. Oh, iya Pak. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ada telepon masih. Duh, Pak Rudi, ngapain Pak Rudi? Halo Dika. Halo Pak. Oh ya, kamu nanti langsung ke lokasi ya? Oh iya Pak, saya langsung ke sana sekarang Pak. Oh ya Dika, Bapak tunggu sana ya. Ya Pak, baik Pak. Mari. Ayo Pak. Ya, Kamu mau kemana? Arumi, mohon maaf ya, saya masih ada urusan mendadak ini. Ya, jadi kita ketemunya cuma sebentar dong. Ya gampang, nanti kita bisa diatur ketemu lagi ya. Ya Mohon maaf ya Rumi ya, saya tinggal dulu ya. Iya. Mari Rumi. Wah, ternyata benar dia itu orang kaya, orang tajir. Buktinya dia yang megang proyek di sini. Enggak, pokoknya aku harus dapetin cowok itu. Gimana pun caranya. Tapi tadi kan aku bilang kalau misalkan aku tuh nggak punya pasangan, kalau misalkan aku ketahuan aku masih menjadi istri orang, otomatis dia kan nggak mau lagi sama aku. Wah, berarti aku harus cepet-cepet urus perpisahan aku dengan Mas Agung nih. Aku nggak mau kehilangan cowok itu lagi. Nah, itu tuh Pak lokasinya Pak. Gimana Pak, strategis kan? Oh, strategis banget. Sama yang ini enggak? Ini nggak termasuk sih Pak, cuma bagian sana aja. Oh, gitu ya. Wah, ini bagus banget Anita. Saya senang kok punya anak buah seperti kamu. Makasih Pak. Iya. Loh, orang itu... Siapa Pak? orang itu Anita. Bentar dulu, Bapak samperin dulu ya. Bapak. Loh, Bapak juga tahu Pak sama Mas ini? Iya Anita. Bapak kan yang nabrak saya. Ini saya. Iya. Bapak mau apa lagi? Masih kurang puas? Maaf nak. Bapak telah mengakui semuanya. Ini semua kesalahan Bapak. Dan Bapak akan bertanggung jawab atas semua ini. Mau bantu apa lagi Pak? Bapak masih kurang puas? Bukan nak. Saya sudah Bapak kehilangan akan semuanya, menyembuhkan semuanya biar anak cepat pulih kembali. Semua sudah terlambat Pak. Saya sudah kehilangan keluarga saya, istri saya. Saya masih beruntung punya anak ini Pak. Tapi izinkan Bapak untuk membantu kamu nak. Apapun akan Bapak lakukan. Kenapa nggak dari dulu Pak? Kenapa waktu itu Bapak tuh lari? Waktu itu Bapak akan menolong kamu. Tetapi Bapak terburu-buru nak. Iya Mas, terima aja Mas ya bantuan Pak Rudi. Pak Rudi ini orang baik kok Mas. Mungkin waktu itu ya emang nggak sengaja aja nabrak Masnya. Atau gini, kamu saya kasih pekerjaan. Apakah kamu mau? Terima aja Mas, lagi pula kasihan anaknya masih kecil. Kan capek Mas dibawa kemana-mana mulung. Apa benar Bapak mau bertanggung jawab? Benar, Bapak akan bertanggung jawab nak. Ya udah Pak, saya maafin dan saya terima tawaran Bapak. Alhamdulillah, terima kasih nak ya. Sama-sama Pak. Itu kan orang yang pernah aku tabrak dulu. Ngapain Pak Rudi sama dia?
Permisi, Pak. Pak, supirnya. Iya. Apa saya nggak salah dengar? Bapak ngasih pekerjaan sama orang ini, Pak. Sedangkan dia sudah punya salah sama kita, Pak. Salah apa, Mas? Dika, Saya punya salah apa? Yang salah tuh kalian. Sudah apa saya? Kamu aja, Mas. Yang jalan nggak lihat-lihat. Diam, Dika. Kamu itu ditabrak sama saya. ini semua salah kamu. Bapak kok bisa nyalin saya sih? Bapak kan bilang waktu itu suruh buru-buru. Ya aku buru-buru, Pak. Orang ini yang sudah menghalangi jalan saya, Pak. Atau jangan-jangan orang ini memang cari masalah dengan saya. Bukan, Mas, Pak. Mas, udah, Mas. Saya nggak seperti itu. Mbak Nita, ini bener loh, Mbak. Ya tapi kan sekarang sudah terserah Pak Rudi. Kan Pak Rudi bosnya, Mas. Kenapa Mas yang ngeyel sih? Ya bukan gitu, Mbak. Saya tuh cuma merasa malu. Perusahaannya Pak Rudi perusahaan besar. Kok bisa menerima seorang kayak dia, Pak? Ngapain malu, Dika? Itu kan hak Bapak. Mau ngasih apa terserah. Ya bukannya gitu, Pak. Bapak kan orang terpandang. Jadi saya nasihatin untuk tidak menerima orang ini, Pak. Aku nggak butuh nasihat dari kamu. Karena ini semua kesalahan kamu, Dika. Ya, Pak. Seharusnya kamu minta maaf sama dia. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dika, Dika. Dengan orang, Pak. Kita ribut-ribut di sini. Ya udah, Pak. Saya pergi dulu. Loh. Udah. Jangan, Mas. Diam di sini. Iya, Mas. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya, Pak. Dika, Iya, Pak. kalau kamu memang nggak seneng, aku ngasih pekerjaan sama dia. Lebih baik saya pecat kamu. Loh, Pak. Bapak kok bisa seperti itu sih, Pak? Pak, tolong, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Saya akan menuruti apa kemauannya Bapak, Pak. Tolonglah, Pak. Kalau saya nggak kerja sama Bapak, istri dan anak saya itu mau makan apa, Pak? Kamu kan sudah tahu. Bapak tuh paling benci kalau orang tidak mengakui kesalahannya. Baik, Pak. Saya benar-benar minta maaf sama Bapak. Saya sudah lancang nyuruh-nyuruh Bapak orang ini agar tidak kerja sama Bapak. Maafkan saya, Pak. Tapi saya minta tolong jangan pecat saya, Pak. Udah, Dika. Kalau kamu ingin tetap bekerja sama Bapak, makanya kamu tetap mengikuti perintah Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Ya udah, Pak. Saya tunggu Bapak di mobil. Mari, Mbak Nita. Iya. Pak Rudi. Ya. Oh ya, Nak. Mulai besok kamu bisa bekerja. Yang benar, Pak. Benar. Sekali lagi makasih banyak ya, Pak. Ya udah kalau gitu kita pulang bareng-bareng yuk. Iya, Pak. Ayo Sarina, kita pulang. Ayo, Mas, saya bantu, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kehidupanku tambah membaik. Dari kerjaan pemulung menjadi pekerjaan di kantoran. Loh, itu kan Arumi. Ngapain dia ke sini? Arumi, kamu ngapain ke sini? Kamu tuh nggak usah kegeeran. Aku tuh nyamperin ke sini karena aku tuh ingin memberikan sesuatu terhadap kamu. Ngasih apa emangnya? Oh iya, kamu nggak bisa tahu aku kerja di sini. Ya jelas lah, jelas aku tahu kamu tuh bekerja di sini karena calon suami aku yang baru itu pemimpin perusahaan ternama. Pemimpin perusahaan di sini. Ya iyalah. Emangnya siapa? Udah deh, kamu tuh nggak usah deh mau tahu dengan kehidupan aku yang sekarang. Yang jelas sebentar lagi aku bakalan menjadi istri orang kaya. Nih. Apaan nih? Baca aja sendiri, kamu punya mata kan? Apa? Surat cerai? Iya. Kamu nggak bercanda? Kamu sudah lihat kan pakai mata kepala kamu sendiri? Kamu nggak mikir ya? Berbulan-bulan, kamu tuh nggak pernah jengukin Rina. Ngapain? Datang tiba-tiba ngasih surat cerai. Maksud kamu apa? Mau cerai sama aku? Iya, jelas aku mau cerai sama kamu karena aku tuh nggak mau ya Mas hidup miskin. Pasti kamu tuh bekerja di sini sebagai OB doang kan? Ya jelas lah, nggak mungkin dong kalau misalkan kamu di sini sebagai seorang manajer. Kamu ya benar-benar punya hati. Ibu macam apa kamu? Sudah anaknya kamu telantarin. Tiba-tiba datang ngasih surat cerai kayak gini. Kamu mau tahu alasan aku ngasih surat perceraian ini? Itu semua gara-gara kamu cuma jadi seorang pemulung, Mas. Ya kalau dipikir-pikir sih kok bisa ya kamu mantan seorang pemulung bisa bekerja di sebuah perusahaan besar seperti ini. Ya tapi nggak apa-apa deh, aku nggak terlalu memikirkan kehidupan kamu yang sekarang. Yang jelas otomatis nih
calon suamiku yang baru itu pemimpin perusahaan ternama. Kamu tahu gak? Rezeki orang tuh gak ada yang tahu. Dan yang perlu kamu tahu, kalau selama ini tuh aku berharap kamu tuh kembali sama aku. Ternyata aku salah. Kenapa kamu bilang kamu masih berharap sama aku? Jelas kamu masih berharap sama aku. Karena yang nerima kamu apa adanya tuh cuman aku. Karena aku tuh cantik. Jadi aku tuh masih bisa mencari calon suami yang lebih kaya daripada kamu. Ya udah, kalau memang ini mau kamu, aku terima kok. Iya. Dan semoga suami kamu yang baru itu bisa lebih baik daripada aku. Jelas lah suami aku bakalan lebih baik daripada kamu. Ya udahlah, aku tuh cuma mau ngasih tahu itu aja. Dan lagi pula kehidupan kamu yang sekarang tuh gak penting banget sama aku. Kok Mas Andika sama cewek lain sih? Ayo, Mbak. Yaudah Mas, anterin ke meraih yang di sana ya Mas ya? Loh, maksud Mbak Anita di desa sana? Iya Mas, soalnya saya gak ada temennya. Pak Rudi kan juga sibuk. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Mari, Mbak. Loh Mas Dika, kamu ngapain sih sama perempuan lain? Loh. Oh, jadi kamu yang merebut Mas Dika dari aku, ha? Entar, Apaan sih, Mbak? entar, Rum. Saya bisa jelasin, Rum. Apaan sih? Jelasin apaan sih? Jelas-jelas aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau misalkan kamu berduaan kan, Mas? Mas Dik, siapa sih ini Mas? Kok langsung dorong-dorong aku sih? Kamu tuh bertahu diri banget sih jadi orang. Diam dulu, Arumi. Mbak Anita, mohon maaf ya atas perilaku teman saya, Mbak. Kok kamu minta maaf sih? Arumi, kamu itu gak usah bersikap kayak gitu. Apa? Temen kamu bilang. Ini semua gara-gara kamu ya. Kok bisa aku sih Mas? Kasih tahu dong Mas ceweknya. Jadi kamu selama ini cuma anggap aku temen, Mas? Enggak sayang, maksud aku gak seperti itu. Tolonglah, kamu itu gak usah bersikap kayak gitu. Ini sebuah perusahaan loh. Mas, kamu tuh ya sebagai pimpinan kok gak bisa Arumi. bersikap yang tegas. Iya. Apa? Pimpinan? Ya iyalah. Mbak Anita, mohon maaf atas perilaku cewek saya, Mbak Anita. Kamu tuh memang sengaja kan deketin Mas Sudah, Dika, karena Rumi, kamu sudah, tahu sudah. Itu mau pimpinan di sini. Gimana kalau Pak Rudi ini tahu? Ya ampun, hello kamu tanya deh sama cowok kamu. Emang dia pimpinan di sini? Ya jelas lah. Loh Mas Dik kan aku pimpinan masih perusahaan ini. Lah emang kenyataannya seperti itu kan? Sudah, Rumi, cukup. Duh, gimana kalau Pak Rudi denger? Nah, Buat ini kamu ada di Pak kantor Rudi saya. nih. Loh, Pak, mohon maaf, Pak. Ada apa, Dika? Atas perilaku Mas, cewek saya, Pak. kamu tuh apa-apaan sih kok minta maaf segala? Kamu kan sudah tahu, di dalam ada tamu. Iya, Pak. Masih ada buat keributan di sini. Pak, mohon maaf sekali, Pak. Saya tuh gak bermaksud bikin keributan di perusahaan ini, Pak. Mohon maaf atas perilaku teman saya, Pak. Saya lupa kalau di perusahaan ini ada tamu, Pak. Tuh, kamu ingat, kalau di dalam ada tamu, kenapa kamu bikin keributan di luar? Iya, Pak. Sekali lagi maafkan saya, Pak. Kamu ngapain sih minta maaf sama tua baka ini? Arumi, kamu kalau ngomong dijaga ya. Pak, Bapak tuh ngapain sih marah-marah sama calon suami saya? Hah? Oh, ini calon istri kamu, Dika. Ya iyalah, saya itu bakalan menjadi ibu pimpinan di perusahaan ini, Pak. Apa? Apa, Dika? Ya Aku nggak salah dengar. Pak, Ya enggak lah. Pak. Mas, mending Mas tuh ngaku deh Mas tuh siapa, kerja apa di sini daripada Mbaknya udah terlanjur malu ngomongnya tinggian. Sebenarnya kamu kerja apa sih di sini? Sayang, bisa aku jelasin sama kamu. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku sudah membohongi kamu. Ayo, Dika, aku mau tanya sama kamu. Ini siapa? Calon istri kamu. Tuh calon ibu pimpinan di perusahaan ini. Dika, Iya, Pak. kamu kan sudah punya istri. Apa? Mas, iya bukannya Mas Dika juga punya anak juga ya Pak? Iya. Perasaan kamu sudah punya istri sama anak, Mas? Arumi, aku minta maaf sama kamu ya. Aku gak jujur kalau selama ini aku sudah mempunyai keluarga, Arumi. Sebenarnya aku di sini cuma kerja jadi supir pribadinya Pak Rudi. Sopir kamu bilang. Hei, cewek pinter dan cewek sombong. Kamu ngomongnya aja yang pinter. Ternyata kamu bisa dibodohi sama supir saya. Makanya Mbak, tuh jangan mau dibodoh-bodohin. Bang bohong lagi. Ada apa kabar berikut? Ya, Dika nih bikin ulah. Oh ya, Anita, kamu siapkan berkasnya. Kamu gak usah ikut campur masalah ini. Iya Pak. Yaudah Pak, saya pergi dulu ya Pak. Permisi. Ya. Pak, sekali lagi maafkan saya, Pak. Memangnya ada apa, Pak? Ini Dika, Gong. Bikin keributan. Punya masalah sama cewek ini. Mana ceweknya sombong lagi. Maksudnya
Loh, kamu kok bisa kenal sih sama Mas Andika? Loh, Mas Agung kok bisa tahu sama Mbak ini? Mas, Arumi ini mantan istri saya, Mas. Apa? Ini surat cerainya. Apa Mas? Yang benar Mas Agung? Kalau Arumi ini mantan istrinya Mas Agung? Iya, Mas. Emangnya ada hubungan apa ya sama Mas Andika? Tuh surat cerai. Mas, saya minta maaf Mas. Mungkin semua ini gara-gara saya sudah selingkuh sama istrinya Mas Agung. Apa? Mas, saya tuh gak tahu Mas kalau Arumi ini istrinya Mas Agung. Kamu saya bilang Mas Andika. Jadi ini calon suami yang kamu bilang pemimpin perusahaan itu. Aku benar-benar gak nyangka, Rum. Mas, saya minta maaf Mas. Saya benar-benar minta maaf Mas. Saya mengaku salah Mas. Saya tuh gak tahu kalau Arumi ini adalah mantan istrinya Mas Udahlah, Agung. Mas Andika. Ini bukan salahnya Mas Andika kok. Ini memang salahnya Arumi. Udahlah, Gung. Siapapun yang salah di sini, ya tetap kamu yang salah, Dika. Sudahlah Pak. Iya Pak, sudah Pak. Udah, Maafin saya Pak. lebih baik kamu terima konsekuensinya. Kamu sekarang dipecat sama aku. Pak, tolong Pak, jangan pecat saya Pak. Pak, saya mohon sama kamu Pak. Pak Rudi, Pak, tolong Pak. Dika. jangan pecat Mas Andika, Pak. Pak, Dia nggak tolong, salah, Pak. Apanya yang nggak salah, Gung? Kan sudah tahu kalau di perusahaan ini tidak boleh ada yang selingkuh. Tapi Pak, kan bukan salahnya Mas Andika, Pak. Udah. Salahnya Arumi, Pak. Saya nggak mau tahu. Tapi Pak, Udah, Dika. Bapak bilang pergi, kamu pergi. Perusahaan ini nggak butuh lagi kamu. ini semua gara-gara kamu ya. Aku nyesel sudah kenal sama kamu. Mas Agung, aku beneran minta maaf ya sama kamu dan aku nggak mau cerai sama kamu, Mas. Sudah, Arum. Ini kan semuanya kebohongan kamu. Terus ngapain kamu nyesal? Semua udah terlambat kok. Enggak, ini masih belum terlambat, Mas. Sebelum kamu datang ke acara sidang nanti. Lagi pula, aku udah nggak mau lagi sama kamu. Udah, kamu terima saja. Kamu kan sudah tahu kalau kamu tuh punya suami. Ngapain kamu masih selingkuh sama orang lain? Seharusnya kamu tuh sadar kalau suami kamu tuh bekerja itu demi kamu. Kenyataannya kamu selingkuh. Tega banget kamu. Sudahlah, Pak. Itu memang biasanya dia, Pak. Dari dulu memang dia tuh nggak pernah menghargai aku, Pak. Arumi, aku ikhlas ya. Kamu tuh nggak cinta sama aku. Yang aku cuma nggak ikhlas, kamu tuh nggak sayang sama anak kamu. Dan perlu kamu ingat, jangan pernah kamu balik lagi ke rumah. Tapi Mas, aku pengen balikan lagi sama kamu, Mas. Aku kangen sama anak kita, Mas. Kangen kamu bilang. Iya, Mas. Sudah sekian lama, kamu baru bilang kangen sekarang. Aku menyesal, Mas, sudah ninggalin kamu sama Zarina, Mas. Sudahlah, lupain itu semua. Dan soal perceraian kita, biar aku yang ngurus. Enggak, Mas. Pak, kita masuk. Ya.